pagi Bapak Ibu, saudara semua. Kalau hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang mendapatkan mimpi-mimpi, penglihatan, ya, jangan dianggap enteng. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu ya, Tuhan bicara dalam hati saya bahwa Dia akan berikan mimpi-mimpi kepada kita anak-anaknya. Untuk mengingatkan kita semua supaya kita juga bisa berjaga-jaga di dalam hidup kita. Karena kalau kita melihat keadaan dunia yang sudah seperti ini ya, kita harus punya mata rohani yang terbuka untuk bisa sungguh melihat dan membaca keadaan zaman. Saya sempat ngomong-ngomong sama Pak Supri ya tadi sebelum ibadah. Karena saya menerima broadcast dari Bapak Teki tentang satu artikel, kapan kira-kira Tuhan itu datang ya. Ya memang di situ disebutkan tahunnya ya saudara. Tapi kita juga ya memang kita nggak bisa memastikan Tuhan akan datang tahun segini. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu di dalam kasih-Nya, Dia itu sebetulnya ingin supaya kita semua itu bisa masuk di dalam rencananya. Ya. Jadi Tuhan itu pasti beri kunci-kunci, Tuhan itu pasti menunjukkan sesuatu kepada kita. Supaya kita itu bisa waspada, supaya kita itu bisa berjaga-jaga. Nah, saudara, memang yang terpenting bukan kapannya nanti Tuhan datang. Tahun berapa Tuhan datang. Ya. Meskipun itu sedikit banyak bisa menolong kita juga. Ya. Seandainya misalnya kita tahu, oh tahun ini Tuhan akan datang. Itu akan membuat kita bisa memacu diri kita lebih lagi untuk semakin dekat kepada Dia. Atau mungkin misalnya kita tahu, oh tahun depan Tuhan datang. Nah, kita bisa lebih lagi menyiapkan diri. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita itu menyiapkan diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara semua sudah menyiapkan diri? Saudara tahu apa yang harus dilakukan untuk menyiapkan diri? Tahu? Semua sudah mengerti semua? Saudara, saya berdoa terus sama Tuhan. Tuhan berikan arahan-arahanmu. Berikan petunjukmu. Berikan terus apa yang harus kami ini lakukan. Di dalam kami mempersiapkan diri untuk kedatanganmu yang kedua kali. Saudara, kalau kita mendengar ya tentang Bapak Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, katanya orangnya tegar, ya, yang hatinya kuat, yang kayaknya tidak goyang oleh apapun juga. Tapi kalau hari-hari ini, mungkin dia juga sedikit, mungkin hatinya tergoncang juga ya. Dia sempat juga minta doakan kami. Karena apa? Karena bangsa Israel dikepung, ya, yang namanya Hizbollah, yang namanya Hamas, yang namanya ISIS. Nah, saudara, ini tidak menutup kemungkinan dalam waktu yang singkat firman Tuhan bahwa si pembinasa keji akan menduduki bait Tuhan itu digenapi dan kita tahu apa yang akan terjadi. Saya sering mengatakan di dalam kelompok-kelompok kecil, kalau seorang raja itu mau datang, biasanya dia kirim dulu pasukannya kan? Dia kirim dulu pengawal-pengawalnya, tentaranya dia kirim. Kita tahu tentara ISIS itu siapa. Itu sudah jelas banget bahwa mereka adalah tentara antikris. Kalau sekarang tentaranya sudah dikirim, ya sebentar lagi pemimpinnya akan datang. Apa yang kita siapkan? Apa yang kita siapkan? Apa kita mau tetap tinggal di dunia ini? Saudara, dunia ini tidak akan semakin baik. Tidak akan semakin baik.
Saya yakin setelah gereja Tuhan yang penuh Roh Kudus, Tuhan angkat bersama dengan Dia. Dunia ini akan hanya penuh dengan bencana, kesusahan, sakit, penyakit, penderitaan, ya. Semua sudah kelihatan. Saya sering bilang bahwa lumpur lapindo itu seperti cawan murkanya Tuhan yang siap dituang. Hanya menanti waktu aja. Apakah kita masih mau santai-santai? Apa kita masih mau terus cari dunia ini? Tidak akan ada yang bisa kita nikmati di masa-masa yang akan datang. Semuanya sudah ditulis di sini. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan petunjuk-petunjuknya bagi kekasih-kekasihnya. Dan pagi hari ini saya membicarakan dua hal yang penting. Yang hari-hari ini Tuhan banyak bicara di hati saya. Mungkin saudara sudah tahu, mungkin ya. Tapi mungkin juga saudara belum tahu. Ada beberapa hal yang saya mau bicarakan. Yang pertama, ada hal-hal yang harus kita perbaiki, saudara. Yang pertama saya mau bicara tentang ibadah. Saudara tahu apa artinya ibadah? Setiap minggu kita datang ke tempat ini, kita bilang, saya mau beribadah. Ya kan? Saudara datang ke tempat ini untuk beribadah. Apakah saudara tahu apa artinya ibadah? Gus, kamu tahu apa artinya ibadah? Hah? Ya. Apa artinya ibadah? Saudara, saya suka ya tanya sama saudara. Soalnya kalau enggak saudara enggak akan bangun. Nanti pikiran ini ngelamun-ngelamun ke sana kemari ya. Hah? Bertemu dengan Tuhan. Semua setuju? Apakah itu artinya ibadah? Bertemu dengan Tuhan. Amin? Amin? Semua setuju? Mahendra, apa artinya ibadah? Singkat aja ya. Saya katanya, saya kalau tanya biasanya suka di depan-depan. Sekarang saya tanya yang di belakang, yang paling belakang. Apa artinya ibadah? Amin. Kayaknya lebih alkitabiah. Ibadah adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Saya juga mau tanya satu lagi sama yang di atas. Pak Hendri, apa itu ibadah? Keras saja. Saya yakin kalau di atas suaranya bisa dengar semua. Ya, apa itu ibadah? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Ya. Kita lihat saudara, apa artinya ibadah? Di dalam bahasa aslinya, ibadah itu berasal dari kata abodau. Abodau. Di dalam bahasa Inggris itu lebih pas sebetulnya terjemahnya. Bahasa Inggris ibadah itu memakai kata service. Saudara tahu apa artinya service? Service adalah pelayanan. Ibadah itu adalah pelayanan. Bahasa aslinya abodau. Itu artinya mengandung arti labor, work. Saudara tahu artinya labor? Tahu? Labor itu bukan hanya sekedar bekerja. Labor itu bekerja keras. Ya. Ibadah itu di dalam bahasa aslinya itu artinya adalah pelayanan kepada siapa? Kepada Tuhan. Mengandung arti juga bahwa ibadah itu menjadikan diri kita itu seperti seorang hamba.
siap untuk melayani Dia. Siap untuk bekerja keras untuk Dia. Siap untuk bersusah-susah untuk Tuhan. Zaman sekarang sudah sedikit orang yang mau bersusah-susah untuk Tuhan. Itu namanya ibadah. Ada beberapa orang memilih ibadah cari enaknya, cari nyamannya. Saudara, kalau kita mengerti apa artinya bahwa ibadah itu adalah melayani Tuhan sebagai seorang hamba yang punya hati hamba, itu artinya kita tidak cari kesenangan kita di dalam ibadah, tapi kita cari kesenangan Tuhan. Kita sering nyanyi lagu It's all about you and it's all about me. Saudara tahu apa artinya lagu itu? It's all about you, Lord. Itu semua tentang Engkau, bukan tentang aku. Jadi artinya kita datang beribadah itu adalah bagimu Tuhan, untukmu Tuhan, untuk kesenanganmu Tuhan. Meskipun aku tidak senang, itu tidak masalah. Karena kita itu hamba. Kita itu hamba. Kita harus datang kepada Tuhan kalau kita mau beribadah dengan benar. Kita datang dengan hati seorang hamba. Saya berdoa supaya kita mengerti. Dan saya yakin kalau kita melakukan ibadah dengan benar, kita akan mengalami kuasa ibadah. Kita tidak perlu ngemis-ngemis minta sama Tuhan, Tuhan berikanlah kesembuhan, Tuhan curahkanlah berkat, Tuhan tolonglah aku bagaimana dengan hutang-hutangku dan semuanya. Tapi di saat kita beribadah dengan benar, kita pasti akan mengalami kuasa di dalam ibadah. Saya yakin kelepasan akan terjadi, pertolongan akan diberikan, kesembuhan akan dialirkan. Itu tidak perlu lagi diminta. Karena Tuhan kita, Tuhan yang paling mengerti apa yang kita perlukan. Kita mau lihat bagaimana sikap kita datang di dalam ibadah. Apakah kita datang dengan sikap seorang hamba? Dengan siap melakukan sesuatu. Saudara, mungkin kalau di zaman perjanjian lama, itu jelas banget ada banyak hal yang harus dikerjakan di dalam ibadah-ibadah. Ya, harus menyembelih korban. Orang datang ke ibadah itu bawa korban. Sudah disiapkan mungkin bawa domba, bawa burung merpati, bawa apa yang sudah difirmankan. Mereka bawa persembahan di dalam ibadah-ibadah mereka. Ada yang dikerjakan. Imam-imam bekerja keras. Menyembelih binatang semua itu tidak mudah ya, tidak mudah. Mungkin dibutuhkan waktu yang lama, perjalanan yang jauh. Zaman sekarang orang cari enaknya, duduk di rumah, nonton televisi aja dikira ibadah. Apakah itu ibadah? Saya katakan itu bukan ibadah. Itu hanya nonton aja. Tidak ada unsur bekerja keras dan bersusah-susah untuk Tuhan. Apakah karena Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita, maka kita bisa berlaku sebagai bos di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidupnya sebagai korban tebusan. Sehingga kita tidak perlu lagi saudara bawa domba, bawa lembu, bawa kambing ke tempat ini. Semua pelayan-pelayan Tuhan tidak perlu lagi susah-susah menyembelih, bakar korban dan sebagainya. Kita bersyukur untuk semua itu. Tapi apakah itu lalu membuat arti ibadah berubah dan setiap anak Tuhan dengan enaknya bisa datang di sini?
Sorry, bukan hanya di sini. Di tempat-tempat ibadah. Dan berlaku sebagai bos. Dan hanya duduk-duduk, ongkang-ongkang. Kadang-kadang disuruh menyanyi saja. Buka mulut aja nggak mau. Kadang-kadang kita berdiri aja agak lama. Mulai ngomel-ngomel. Di mana bersusah-susah untuk Tuhan? Kadang-kadang kita menyanyi saja mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kadang-kadang diajak berlutut aja susahnya banget. Itu hanya kesusahannya sedikit sekali yang bisa kita persembahkan untuk Dia. Kerepotan yang tidak ada artinya dibanding dengan semua apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Persembahan hidupnya yang Dia berikan kepada kita. Apa artinya yang kita lakukan untuk Dia? Tidak ada artinya. Saya tahu di saat kita datang beribadah, memang kita tidak mengorbankan lembu, domba, sapi dan semuanya. Tetapi kita harus mengorbankan diri kita. Seperti yang tadi Mahendra bilang, apa itu ibadah? Kita mungkin sudah sering dengar firman itu diucapkan. Persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan harum. Itu adalah ibadah yang sejati. Apa artinya, saudara? Itu artinya bahwa kita siap mengorbankan ego kita. Kita siap menyalipkan daging kita. Kita siap membuang segala kesombongan kita. Kita siap untuk direndahkan. Itu artinya. Memang kita tidak mengorbankan domba, lembu dan sebagainya. Tapi kita mengorbankan hidup kita. Kita mengorbankan harga diri kita. Kita mengorbankan ego kita. Kita mengorbankan kesombongan dan keangkuhan kita. Baru kita akan bisa datang kepada Tuhan sebagai seorang hamba. Dan itu artinya ibadah. Menjadikan diri kita seorang hamba di hadapan Tuhan. It's all about you. And it's not about me. Bukan tentang aku. Anak-anak muda, kalian masih muda. Kalau kalian bisa mengerti tentang hal-hal ini luar biasa. Saya berharap para orang tua bisa mengajarkan hal ini juga kepada anak-anak muda. Supaya hidup mereka itu sungguh-sungguh ada di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Mengerti apa artinya ibadah. Ibadah bukan hanya sekedar datang ke gereja dan kita duduk ya. Terus dengarkan. Kalau ujiannya enggak enak kita bilang, enggak enak. Enggak bisa masuk hadirat Tuhan. Firman-nya enggak enak. Kita bilang, enggak bagus firman-nya. Enggak enak didengar. Saudara, itu bukan ibadah. Ibadah adalah it's all about you Lord and not about me. Ibadah adalah tentang Engkau Tuhan. Yang terpenting, yang terutama, hatimu senang. Dan aku datang ke tempat ini untuk melayanimu sebagai seorang hamba di hadapanmu. Bukan sebagai seorang tuan yang selalu menuntut dan menuntut engkau mengerjakan ini dan itu bagiku. Tetapi aku datang sebagai seorang hamba. Saudara, di dalam Yesaya 43, di dalam Yesaya 43 ayat kedua, mulai ayat 22, di situ dikatakan demikian. Ini keluhan Tuhan tentang umatnya. Dan saya berharap bahwa di tempat ini Tuhan tidak mengeluh tentang kita. Tetapi kita akan menjadi umat kesayangannya. Kalau kita mau jadi umat kesayangannya, kita akan memperhatikan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita.
Yesaya 43 mulai ayat ke-22. Di situ dikatakan demikian. Namun engkau tidak memanggilku hai Yakub, dan engkau tidak bekerja keras karena aku hai Israel. Engkau tidak membawa kepadaku anak domba dari persembahan bakaranmu, bahkan korbanmu tidak menghormati aku. Aku tidak menuntutmu melayani dengan persembahan sajian ataupun menyusahkanmu dengan kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi untukku dengan uang perak ataupun memenuhiku dengan lemak kurbanmu. Sebaliknya, engkau telah membuatku melayani karena dosa-dosamu. Engkau telah menyusahkan aku dengan kejahatan-kejahatanmu. Akulah dia yang menghapus pelanggaran-pelanggaranmu demi kepentinganku sendiri, dan tidak akan mengingat dosa-dosamu. Ingatlah aku, biarlah kita berperkara bersama-sama. Beberkanlah dirimu supaya engkau nyata benar. Leluhurmu yang terdahulu telah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Dan aku akan menajiskan para pemimpin tempat kudus, dan menyerahkan Yakub sebagai tumpasan dan Israel sebagai celaan. Kenapa bangsa Israel diserahkan sebagai tumpasan dan celaan? Karena mereka tidak tahu bagaimana mereka harus beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Di ayat ke-22 dikatakan, namun engkau tidak memanggilku hai Yakub, dan engkau tidak bekerja keras karena aku hai Israel. Kalau kita baca di LAI, bekerja keras, di situ dikatakan engkau tidak bersusah-susah bagiku. Engkau tidak bersusah-susah bagiku. Apalagi kalau ibadah, duduk di sini, buka HP aja, ya, ngobrol. Tapi saya bersyukur pagi hari ini saya tidak melihat orang ngobrol di tempat ini. Puji Tuhan. Ibadah model apa? Seperti itu. Saya sedih kalau melihat orang beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka sibuk sendiri, main HP, nanti buka Facebook, Twitter, Instagram. Saudara, itu tidak menghormati Tuhan. Kita datang beribadah itu untuk menghormati Tuhan. Tuhan menentukan juga tempat di mana kita beribadah. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12, di dalam Keluaran pasal yang ke-12, bukan Keluaran, Ulangan 12. Itu judul perikopnya adalah tempat ibadah pilihan Tuhan. Dan saudara, streaming itu enggak ada salahnya. Streaming itu baik. Tetapi kalau kita malas pergi ke tempat ibadah, kita streaming di rumah hanya karena kita malas pergi ke tempat ibadah, itu bukan ibadah. Tuhan menentukan tempat-tempat untuk ibadah. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12, saudara akan menemukan banyak ayat. Saya akan bacakan beberapa saja. Ayat ke-4 dikatakan demikian. Ayat ke-5 dikatakan demikian. Sebaliknya, ke tempat yang akan Yahweh Elohimmu pilih dari antara semua sukumu untuk menempatkan namanya di sana. Oke, saya baca mulai ayat 1 aja supaya jelas buat saudara semua. Inilah ketetapan-ketetapan dan peraturan yang harus hati-hati kamu lakukan di negeri yang telah Yahweh Elohim, leluhurmu, berikan kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di bumi. Kamu harus benar-benar memusnahkan semua tempat
Yang ke sana bangsa-bangsa yang telah kamu taklukkan itu beribadah kepada ilah-ilah mereka. Di atas gunung-gunung yang tinggi dan di atas bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Dan kamu harus merobohkan mezbah-mezbah mereka dan menghancurkan tugu-tugu berhala mereka. Dan kamu harus membakarnya dengan api. Dan kamu harus meruntuhkan patung-patung ilah-ilah mereka. Dan kamu harus menghapuskan nama-nama mereka dari tempat itu. Janganlah kamu berbuat demikian kepada Yahweh Elohimmu. Sebaliknya, ke tempat yang akan Yahweh Elohimmu pilih dari antara semua sukumu untuk menempatkan namanya di sana. Dan kamu harus mencarinya untuk dia berdiam. Maka kesanalah kamu harus masuk. Ayat ke-8. Janganlah kamu melakukan seperti semua yang kita lakukan di sini pada hari ini. Masing-masing semua yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kita nggak bisa sembarangan ya saudara di dalam ibadah. Tuhan menentukan pilihannya di mana dia mau hadir. Di sini dikatakan ayat ke-14. Dan akan terjadi bahwa tempat yang Yahweh Elohimmu pilih untuk membuat namanya berdiam di sana, kesanalah harus kamu bawa semua yang aku perintahkan kepadamu. Artinya kita membawa ibadah kita kepada Tuhan. Saudara bisa baca seluruh pasal. Tidak sembarangan menjelang kedatangan Tuhan. Biarlah kita perbaiki. Biar kita punya hati seorang hamba di hadapan Tuhan. Untuk mempersembahkan yang terbaik bagi dia. Amin. Amin. Saya rindu ingin mengajak saudara menyanyikan satu pujian. Saya bisa minta tolong mungkin untuk para pemain musik, para singer semua. Saya berdoa saudara supaya Tuhan Roh Kudus bisa memimpin kita di dalam ibadah-ibadah kita. Kalau kita rindu untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Hanya Roh Kudus yang tahu hatinya Bapa. Hanya Roh Kudus yang paling tahu apa yang Bapa inginkan. Karena itu biarlah di dalam setiap ibadah kita, kita mau datang dengan hati yang siap. Ya. Siap, Roh Kudus Engkau pimpin aku. Kalau dia memimpin kita untuk berlutut, saudara, berlututlah. Kalau dia memimpin kita untuk bertepuk tangan, ya kita lakukan. Kalau dia memimpin kita, ya apa aja yang dia gerakan kita, lakukan saja. Kita akan memberikan ibadah yang terbaik bagi dia. Kita mau pujikan satu pujian Tuhan, ku berikan semuanya. Biar kita datang, kita memang tidak bawa lembu domba, sapi, kambing, atau burung merpati dan sebagainya. Untuk dipersembahkan. Tetapi kita bawa hidup kita. Ini aku Tuhan. Aku mau persembahkan hidupku. Segala keakuan, segala ego. Aku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku. Ku ingin menyenangkanmu selalu dan selalu ku jawab panggilanmu Tuhan. Tuhan ku berikan semuanya.
keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ya ajari kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Sirama dengan hatimu. Ajar kami Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ajari kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berikan kami hati seorang hamba, sehingga di saat kami datang kepadamu, melakukan ibadah kami, kami datang sebagai seorang hamba di hadapan-Mu, seorang hamba yang siap melakukan apa yang Tuhan yang mau. Haleluya. 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 Kami rindu menjadi umat kesayangan yang mengerti hatimu, yang mengerti kerinduanmu, yang siap untuk menyambut kedatanganmu kembali. Ajari kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam Aku telah menunjukkan jalan-jalanku kepada kalian. Aku sudah menyatakan isi hati dan kerinduanku kepada kalian. Bukan untuk menyusahkan kalian, anak-anakku, tetapi karena aku mengasihi kalian semua. Dan aku merindukan suatu saat kalian akan bersama-sama dengan aku untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Aku memberkati kalian semua.
Terima kasih untuk kehadiran. Haleluya. Di dalam nama Yesus Masya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Saya akan lanjutkan dengan poin kedua. Kalau kita bicara tentang akhir zaman dan persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali, kita pasti tidak pernah lupa tentang perumpamaan 10 anak darah. Saya tidak akan mengulang membaca, saudara. Saudara bisa membaca sendiri dan saudara sudah hafal semua. Isinya apa. Tapi ada satu hal yang menarik buat saya. Pada waktu dikatakan bahwa 5 darah yang bodoh, ya boleh silakan duduk. Terima kasih. Tapi siap-siap aja ya, mungkin nanti terakhir kalau kita ada waktu kita bisa menyembah Tuhan lagi. Senang kalau menyembah Tuhan, ketemu Tuhan, masuk dalam hadiratnya, itu luar biasa. Saudara, saya yakin di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan, ada semua hal yang kita perlukan supaya kita bisa tetap kuat di dalam Dia dan untuk menggenapi setiap rencananya. Matius pasal yang ke-25. Kita lihat sama-sama ya. Ayat yang ke-8 di situ dikatakan demikian. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami padam. Karena pelita kami padam. Seharusnya pada waktu mempelai datang, pelita itu menyala. Dan pelita itu harus selalu menyala. Kita tahu bahwa di bait Tuhan, di dalam ruangan suci, itu pelita selalu menyala. Tetapi yang bodoh berkata, beri kami minyak, minyak kami habis, karena pelita kami padam. Makanya mereka nggak bisa ikut waktu mempelai datang. Mereka tidak bisa ikut bersama-sama dengan mempelai. Memang 10 darah, mereka bukan mempelainya. Bukan. Mereka pengiring mempelai. Jadi saudara, nanti pada waktu Tuhan menjemput, itu kayaknya bukan hanya mempelai yang akan dijemput, tetapi pengiringnya juga ada. Ya. Kita memang tidak tahu kalau masalah mempelai itu pilihan Tuhan sendiri. Kita tidak tahu ya mempelai itu yang bagaimana ya. Saudara, itu pilihan Tuhan secara pribadi. Dia mau pilih yang mana itu terserah Tuhan. Saya berdoa paling enggak Tuhan jadi pengiringnya aja. Ya, itu sudah luar biasa, kita bisa ikut di saat mempelai datang bersama-sama menyongsong mempelai. Tapi pelita kita tidak boleh padam. Apa artinya pelita padam? Saudara, apakah saudara mengerti apa artinya pelita padam? Kalau mungkin selama ini kita mungkin hanya merasa-rasakan, oh ini kalau aku semangat, oh ini aku lagi menyala ini. Kalau nanti lagi dingin-dingin, aduh ini jangan-jangan pelita aku padam gitu ya. Nah saudara, itu namanya kita mengira-ngira. Tapi firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita sebetulnya dengan gamblang. Kita tahu siapa yang dikatakan terang dunia. Tahu ya, kita semua tahu. Bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia adalah terang dunia.
Dia adalah terang dunia. Karena dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa, dunia ini menjadi gelap. Tidak ada terang di dalamnya. Karena pemberontakan terhadap Bapa. Dunia ini menjadi gelap. Tetapi Tuhan Yesus datang sebagai terang di dalam dunia ini. Dan di dalam Yohanes pasal yang pertama, di situ dikatakan bahwa firman itu sudah menjadi daging. Bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang sudah menjadi daging. Dia yang adalah terang dunia. Dia adalah firman yang sudah menjadi daging. Mungkin kita bisa baca sama-sama ya saudara di dalam Yohanes pasal yang pertama. Mulai ayat yang pertama. Pada mulanya ada firman. Dan firman itu ada bersama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Segala sesuatu terjadi oleh dia. Oleh siapa? Oleh firman. Dan tanpa dia, tanpa siapa? Tanpa firman. Tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Dalam dia, dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan firman itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ada seorang yang telah diutus dari Elohim namanya Yohanes. Ia ini datang sebagai saksi agar dapat bersaksi tentang terang itu. Sehingga melalui dia semua orang dapat percaya. Dia itu bukanlah terang itu. Tetapi supaya dia dapat bersaksi tentang terang itu. Tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Dialah Tuhan Yesus. Firman itu. Terang yang sejati. Yang dengan datang ke dalam dunia. Dia telah menerangi setiap orang. Dia selalu ada dalam dunia. Dan olehnya dunia telah jadi. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia telah datang kepada miliknya. Dan miliknya tidak menerima dia. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia. Kepada mereka dia telah memberikan otoritas. Untuk menjadi anak-anak Elohim. Yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Dan ayat 14 dikatakan. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Saudara, kalau firman itu ada di dalam kita, maka hidup kita akan menjadi terang. Kalau firman itu hidup di dalam kita, maka hidup kita ini menjadi terang. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kalau firman-Nya hidup di dalam kita, karena itu hidupi firman. Jadilah pelaku firman. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat hidup kita ini bercahaya di hadapan Tuhan. Kalau kita mengizinkan kegelapan dunia masuk di dalam hidup kita akan menjadi gelap. Tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan hidup di dalam kita, maka hidup kita akan menjadi terang. Pelita kita akan menyala, pelita kita tidak padam. Tetapi kalau kita menuruti jalan-jalan dunia dan cara-cara dunia, semua ideologi-ideologi dunia, maka hidup kita akan menjadi gelap. Karena dunia ini penuh kegelapan. Saudara, kalau kita perhatikan ya,
Sekarang segala segi di dalam kehidupan ini sudah dimasuki dengan kuasa kegelapan. Apa yang enggak? Apa yang enggak sekarang? Makanan sudah disusupi. Ada banyak hal yang menentang firman Tuhan. Itu dimunculkan di dunia ini. Cara berpakaian sudah disusupi. Cara bergaul, cara hidup, cara bicara, cara berbisnis mungkin dalam pekerjaan. Sudah banyak hal disusupi. Bahkan di dalam nyanyian dan lagu-lagu tadi saya sempat ngomong sama Pak Supri. Mungkin saya bilang sama Pak Supri, suatu saat itu perlu di-sharingkan kepada kita semua. Supaya kita tahu sejauh mana si jahat itu menyusup. Dia memang tidak terang-terangan. Tetapi dia menyusup di dalam segala segi. Di dalam hubungan suami istri. Saudara, kita harus hati-hati. Makanya saya sering berkata kepada pasangan-pasangan. Jangan suka lihat video-video porno. Karena dalamnya adalah pesan-pesan si jahat yang diberikan kepada kita. Apa yang mereka lakukan? Semua itu kekejian di hadapan Tuhan. Mereka melakukan ritual-ritual penyembahan berhala. Dengan cara-cara penyembahan berhala. Oral seks itu termasuk penyembahan berhala. Penyembahan kepada Baal Peor. Kalau saudara tahu Baal Peor, saudara membaca sejarahnya bangsa Israel. Pada waktu bangsa Midian mau menjatuhkan mereka. Mereka membawa bangsa Israel ke dalam perjinahan. Mereka mengajak bangsa Israel untuk menyembah dewa mereka, yaitu Baal Peor. Itu caranya mereka. Semua yang ditayangkan di dalam video-video, itu cara mereka menyembah berhala mereka. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Sebab kita adalah umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Semua sudah disusupi. Karena itu jangan ikuti cara-cara orang dunia. Jangan ikuti cara mereka berbicara. Jangan ikuti tingkah laku mereka. Lewat mana dunia ini berikan pesan-pesannya kepada manusia. Saudara, semua media yang ada, itu pasti di dalamnya itu ada pesan-pesan yang disampaikan oleh kuasa kegelapan untuk masuk, untuk meresap di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, untuk merusak. Untuk memadamkan terang yang ada di dalam hidup kita. Untuk mematikan terang itu. Kalau kita terus mengonsumsi hal-hal yang ada di dunia. Hidup kita suatu saat akan menjadi gelap. Kalau kita mengikuti jalannya dunia ini. Hidup kita akan menjadi gelap. Karena sekarang penyembahan berhala bukan lagi dalam bentuk yang nyata-nyata kelihatan ya. Saya sudah pernah mengatakan hal itu. Bukan lagi dalam bentuknya patung lalu disembah-sembah. Nah, sudah bentuknya macam-macam. Semua sudah dirusak. Saudara lihat aja perayaan-perayaan. Tuhan menyuruh kita merayakan hari raya yang tertentu. Yang Tuhan berikan. Tapi kuasa kegelapan juga menyediakan ada banyak hari raya. Saya sedih melihat bagaimana hari raya itu yang kuasa kegelapan buat itu bisa menyusup di dalam gereja. Tapi saya tahu tujuannya, yaitu supaya memadamkan terang Tuhan di dalam gereja. Kalau kita ikut ritual mereka, suatu saat hidup kita juga akan jadi gelap. Memang kuasa kegelapan itu tidak langsung saudara bekerjanya. Saya selalu ingat
apa yang Bapak Pendeta Yusuf BS pernah sharingkan kepada kami. Beliau memberikan gambaran. Kuasa kegelapan itu mungkin karena background beliau itu seorang dokter ya. Jadi dia memberikan gambaran. Kuasa gelap itu pakai jarum suntik masuknya. Semakin tajam, semakin runcing jarum suntik itu, semakin tidak terasa sakit. Tapi begitu ujungnya masuk, nah yang cairannya dengan mudah akan masuk dan merembes. Saya suka bilang sama anak saya, Mama hanya bisa menasihati kamu. Kamu harus hati-hati dengan dunia ini. Bukan karena Mama jahat. Larang kamu misalnya pergi ke bioskop ya. Tapi di sana itu banyak pesan-pesan si jahat yang diberikan. Yang akan masuk di dalam hidupmu. Merembas secara halus. Kamu tidak terasa. Tetapi itu akan mempengaruhi hidupmu. Anak-anak, sekarang saya ngeri melihat games anak-anak. Aduh, isinya pesan-pesan si jahat. Bayangkan anak-anak kecil sudah dimasuki pikirannya bagaimana bunuh diri, bagaimana membunuh orang, cara-caranya. Aduh, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti dengan para orang tua yang mengizinkan anak-anaknya makan itu semua. Kita menghancurkan masa depan mereka. Kita pikir kita memberikan yang terbaik bagi mereka. Kalau kita izinkan mereka, itu sama aja kita memberi mereka itu racun. Yang akan mematikan mereka pelan-pelan tetapi pasti. Suatu saat akan mati. Terang itu akan padam. Pelita itu akan padam. Dan kita tidak akan siap untuk kedatangan Tuhan. Berapa hari yang lalu, Vena mendapat banyak tugas di sekolah. Terus teman-temannya mulai ajak dia. Ayo kita sepakat ya, kita tidak usah kerjain tugas. Tidak usah dikerjain tugasnya. Terus Vena bingung, dia tanya sama saya, ya apa Ma? Aku sudah terlanjur selesai tugasku. Soalnya temannya tanya, Ven, kamu ngumpulin tugas enggak besok? Loh, terus Vena bilang, loh iyalah. Terus temannya bilang, loh kan kita sudah sepakat. Loh Vena bilang, aku enggak ikut sepakat. Terus Vena tanya sama saya, gimana Ma? Saya bilang, siapa yang bayari sekolahmu? Temanmu atau papamu? Saya bilang, ngomong sama mereka, kalau kalian bayari aku uang sekolahku, oke nggak apa-apa, aku ikut aja. Tapi bukan itu poinnya, saudara. Saya hanya bercanda. Saya bilang sama dia, saya ajak omong dia baik-baik. Saya bilang, Mei, kita ini dipanggil sebagai seekor Raja Wali. Raja Wali itu tidak takut untuk terbang sendiri. Kita itu tidak dipanggil seperti burung emprit, seperti papamu sering ngomong ya. Bahwa kita ini dipanggil untuk jadi Raja Wali, bukan jadi burung emprit. Raja Wali itu meskipun terbang sendiri, dia tetap akan terbang tinggi. Dia tidak akan terpengaruh dengan apapun juga. Kamu harus berani ngomong apa yang benar. Apa kamu kira kalau semua terus ngambek tak bikin tugas terus gurunya akan ngikuti? Oh, oke kalau gitu. Ya sudah. Saya bilang,
Paling gurunya bilang, oke, kalian enggak mau bikin tugas, ya sudah semua dapat 0 aja semua. Mau apa? Ya Pak Sam ya, betul ya. Betul. Memang harus begitu. Jangan biarkan pemberontak-pemberontak hidup di SAB ya Pak Sam. Dan kita berdoa supaya anak-anak SAB tidak ada yang jadi pemberontak. Suatu saat kita akan bicara tentang pemberontak. Tuhan paling benci dengan pemberontak. Saya bilang kamu harus bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Bukan seperti burung emprit. Dan saya ajak dia berdoa. Ayo kita berdoa. Meskipun mungkin kamu dikucilkan, kamu dimusuhi dan sebagainya, jangan takut. Ditinggal manusia enggak apa-apa. Yang penting jangan ditinggal Tuhan. Ada banyak orang enggak berani menyenangkan Tuhan. Terlalu kompromi dengan dunia ini. Menyenangkan dunia. Karena mereka takut nanti tidak punya teman. Saudara tidak usah takut tidak punya teman. Karena itu mari kita menjadi teman. Ya, satu dengan yang lain. Jadi sahabat. Jangan jadi musuh. Mari kita bersatu. Jangan suka gosip-gosipin satu dengan yang lain. Jangan suka bertengkar. Jangan suka berkelahi. Makanya kenapa setiap Jumat juga kami bicara tentang keluarga. Biar di dalam keluarga ada kesatuan yang indah. Supaya iblis tidak bekerja. Kita harus bisa dan berani terbang seperti seekor Raja Wali. Meninggalkan dunia ini. Bukan artinya terus cepi sendiri naik gunung ya, bikin komunitas sendiri, enggak. Saudara, saya yakin saudara tahu apa yang saya maksudkan. Jangan ikuti cara-cara dunia. Apalagi kalau kita tahu bahwa di dalamnya ada unsur-unsur kegelapan yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang adalah terang itu adalah kegelapan. Dan kalau kita terus mengonsumsi hal-hal yang gelap, suatu saat hidup kita akan menjadi gelap. Pelita kita akan padam. Kita akan menjadi seperti 5 darah yang bodoh itu. Yang berkata, beri kami minyak karena pelita kami padam. Makanya saudara, kenapa di dalam mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan, minyak cadangan itu yang penting. Minyak cadangan yang bicara tentang Roh Kudus. Dunia ini sudah terlalu gelap. Saya sendiri saudara, kalau kita mau membicarakan satu demi satu, sudah terlalu banyak ya. Kita perlu Roh Kudus yang terus memimpin kita. Ada banyak orang bertanya, Bu Loki, saya boleh enggak kerja ini, saya boleh enggak melakukan ini dan itu. Saya kadang-kadang juga pusing saudara ya. Saya berkata kamu harus minta pimpinan Roh Kudus. Kamu harus ngerti firman Tuhan. Saya sekarang enggak bilang saudara baca enggak. Lakukan firman Tuhan. Ini sudah eranya bukan hanya baca-baca. Yang lalu sudah baca-baca, sekarang lakukan apa yang sudah dibaca. Lakukan. Jadilah pelaku firman. Jadilah pelaku firman. Biar firman itu hidup di dalam kita. Biar terang itu bercahaya di dalam hidup kita. Biar kita menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya bagi Tuhan. Di dalam kitab Daniel dikatakan, di akhir zaman orang-orang benar akan bercahaya-cahaya seperti bintang-bintang di langit. Dan saya berdoa setiap kita akan menjadi bintang-bintang yang bercahaya bagi Tuhan. Yang tidak tenggelam di dalam kegelapan dunia ini. Perbaiki cara kita bicara. Cara kita bekerja, sikap hidup kita, hubungan kita mungkin dengan sesama. Lakukan firman Tuhan.
Apa yang sudah kita mengerti, lakukan. Lakukan. Setiap minggu di tempat ini selalu diberitakan apa yang harus kita lakukan. Ini saatnya kita praktek dan menjadi pelaku firman. Saudara, waktunya memang sudah sangat singkat. Ya, sangat singkat. Saya berdoa supaya kita semua mengerti hatinya Tuhan. Saya seringkali terharu kalau saya membaca. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, melihat Yerusalem, dan Tuhan berkata, Yerusalem, Yerusalem. Betapa aku rindu untuk menaungi engkau itu di bawah kepak sayapku. Tetapi engkau tidak mau. Dan saya yakin bahwa pagi ini Tuhan juga mengundang kita untuk berlindung di bawah kepak sayapnya. Kita bersyukur bahwa nama Bapa itu menara yang kuat, perlindungan yang kuat. Dan Dia sudah memperkenalkan namanya kepada kita semua. Karena itu mari kita ikuti arahan-arahan yang Tuhan berikan. Jangan terus dibingungkan dengan perkara-perkara dunia ini. Dunia memang mengejar mamon. Dunia memang mengejar uang. Uang itu yang jadi nomor satu. Saudara, Jumat kemarin saya sempat bilang, kita tahun ini mencanangkan tentang tahun perkenanan Tuhan. Kita bilang the year of His favor. Kita senang banget dengar kata favor. Kita bicarakan terus favor. Kita tulis di PP kita. Kita pasang di PP kita. Oh, the year of His favor. Tapi apakah saudara tahu apa artinya? Menerima favor Tuhan. Favor Tuhan itu bukan hanya bicara berkat. Satu hari Tuhan bicara sama saya. Seharusnya gereja itu fokusnya, pembicaraannya bukan berkat-berkat secara jasmani. Karena apa? Karena itu semua aku sediakan bagi anak-anakku. Disediakan. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33. Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan surga beserta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Dan kalau saudara baca selanjutnya, Tuhan berkata, hal-hal itu, ya, yang lain-lain itu, Bapakmu tahu kamu perlu. Itu semua hanya dikejar oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita akan mengejar hal-hal itu. Hati kita, pikiran kita semuanya hanya dipenuhi dengan perkara-perkara dunia. Uang, harta dan semuanya. Karena kita tidak mengenal siapa Bapa kita. Sehingga akhirnya mamon bisa jadi Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ada nilai-nilai lain yang jauh lebih penting dari hal-hal itu. Yang jauh lebih penting daripada uang. Apa gunanya? Kita memperoleh seluruh dunia ini tetapi hidup kita binasa. Apa artinya? Kita punya segala sesuatu tetapi keluarga kita berantakan. Anak orang tua berkelahi, suami istri bermusuhan. Mertua dan menantu seperti musuh besar. Apa artinya uang sebanyak itu? Apa artinya harta dunia? Saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, kita beribadah dengan benar, kita menjadi terang seperti yang Tuhan mau, saya yakin sekaliannya akan ditambahkan. Sekaliannya akan ditambahkan. Saya yakin ini yang namanya the year of His favor. Kalau kita mengerti maunya Tuhan, kita mengerti hatinya Tuhan, kita akan mengalami anugerahnya dan tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi sampai selama-lamanya kita akan diluputkan dari masa-masa kesusahan besar yang akan menimpa dunia ini.
bencana-bencana, kehancuran, penderitaan, penyakit-penyakit yang mungkin saat ini belum ada, tetapi suatu saat itu akan muncul semua. Saudara, saya tadi juga sempat, saya diberkati saya ngomong-ngomong sama Pak Supri tadi. Ya itu makanya suatu saat mungkin Pak Supri bisa membagikan. Tadi Pak Supri sempat juga bagi sedikit. Kenapa sih kok masalah chips aja dipasang Tuhan menolak, Tuhan murka. Karena chips itu bisa mengubah DNA ya Pak Supri. Nah mungkin suatu saat nanti bisa dibagikan. Saudara mengertilah firman Tuhan, jadilah bijaksana, hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Supaya terang kita tidak padam. Dan suatu saat kita tidak bersama-sama hanya di tempat ini. Suatu saat kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi anaknya. Amin. Amin. Saudara mau jadilah pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mungkin bisa nyanyi satu lagu. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Terima kasih Tuhan. Menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri.